Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru Cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dep Kurniadi di channel kesayangan kita, channel Guru Pemula. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi di video kali ini, yaitu video bagian 3 atau part 3 dari pembuatan Sikipu. Nah, di sini kita langsung ke webnya ya Bapak Ibu. Ketika baru pertama login, nah di sini sistem atau pesan dari sistem itu sudah hanya tinggal satu aja ya, yaitu belum melakukan penyusunan rencana aksi. Kemarin kan ada dua di sini ya. Nah, kenapa hilang? Karena sudah disetujui ya SKP yang saya ajukan kemarin. Ya, jadi jika kita lihat di perencanaan kinerja, kemudian SKP, kemudian SKP aktif. Nah, kita tunggu sebentar loading di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Di sini sudah ada kolom halaman matriks peran dan hasil. Jadi di sini semua matriks peran dan hasil dari seluruh pegawai ya ada di sini. Kemudian di bagian halaman SKP jabatan administratif, jabatan fungsional, nah di sini SKP kita bisa dilihat. Kemudian ada juga perilaku kerja dan ekspektasi atasan ya. Nah, kemudian di sini bisa kita cetak ya. Kita coba cetak. Ya, ternyata sudah diklik cetak tapi belum berhasil ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba nanti di browser yang berbeda ya. Mungkin ada kendala di browser. Nanti saya akan coba mencetaknya di mungkin di Mozilla atau di browser Microsoft Edge ya. Nah, kita kesampingkan dulu untuk pencetakan SKP-nya. Kita sekarang akan menyusun rencana aksi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat di menu bagian kiri pelaksanaan kinerja, kemudian di sini ada rencana aksi ya. Silakan Bapak Ibu diklik rencana aksi. Nah, rencana aksi ini adalah nanti kita akan melakukan breakdown ya, breakdown untuk pelaksanaan per bulannya ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu masih loading. Ya, nah ketika sudah tampil halaman rencana aksi ini, nah ini karena masih kosong ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan menginputkan ya. Yang pertama kita lakukan adalah tambah rencana aksi. Nah, kemudian kita pilih. Kita jangan lupa sesuaikan dengan rencana aksi di Excel ya. Oke, yang pertama ini ya. Jadi rencana hasil kerja ya. Yang pertama di sini kita lihat rencana hasil kerjanya, tersedianya dokumen laporan perencanaan pembelajaran. Kita pilih dokumen perencanaan pembelajaran. Rencana aksinya kita lihat di Excel. Nah, ini kita copy ya Bapak Ibu ya, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran ya berupa RPP ya. Oke, kita paste. Kemudian satuannya di sini berupa satu dokumen ya. Satuannya dokumen. Kemudian pelaksanaannya ya kita langsung breakdown. Kita lihat di sini. Nah, ini perencanaan di bulan apa ini? Ya, bebas Bapak Ibu silakan tentukan eh, di bulan apa ingin membuat perencanaan itu ya. Jadi disesuaikan aja perkiraan. Kalau perencanaan kan setiap bulan sebenarnya Bapak Ibu bisa buat ya. RPP itu setiap bulan bisa buat. Nah, kalau eh, yang pasti-pasti misalnya saya contohkan ini ya, ekstrakurikuler atau eh, terlaksananya SAS. Nah, SAS ini kan eh, sumatif akhir semester atau ulangan akhir semester itu pasti sudah ditentukan sesuai kalender pendidikan kan. Jadi misalnya ini di bulan Mei. Ya, di sini di bulan Mei kita tambahkan dan di bulan November. Nah, itu yang
sudah pasti ya. Jadi yang pasti-pasti kita buat dulu, kemudian, yang tentatif itu silakan disesuaikan. Artinya, eee, di bulan itu pasti ada ya, setiap bulan pasti ada seperti misalnya, eee, melaku membuat perencanaan kan pasti itu bisa dilakukan di bulan apapun dan pasti ada. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran, nah ini hampir setiap bulan ada kecuali di bulan Juli dan Desember itu kan biasanya libur ya. Nah, itu agak, susah, nanti jangan dibuat pembelajaran di sana. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang tadi. Jadi di sini ada di bulan, Agustus ya, bulan Agustus. Nah, kita di bulan Agustus kita buat 1, yang lain kita buat 0 Bapak Ibu ya. 0. Oke, setelah yang lain harus 0, kemudian, klik simpan. Oke. Oke, kita tunggu. Ya, jadi jika sudah berhasil disimpan akan muncul, peringatan seperti ini, data berhasil disimpan dan kita bisa lihat, di halaman apa namanya, rencana aksi kita, sudah masuk ya di sini. Jadi rencana hasilnya ini, kemudian rencana aksinya, menyusun dokumen, kemudian, di breakdown bulannya itu misalnya di bulan Agustus tadi ya ada 1 ya, yang lain masih 0. Begitu juga seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi, selanjutnya tambah dulu rencana aksi berikutnya ya seperti di Excel ini ya. Yang berikutnya adalah, ini, tersedianya dokumen pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti itu. Kita klik tambah rencana aksi, kemudian, pilihannya tersedianya dokumen pelaksanaan. Oke, kemudian kita copy lagi bagian menyusun dokumen pelaksanaan pembelajaran. Kita copy, kemudian di sini kita paste satuannya dokumen. Nah, kita lihat lagi bulannya. Di sini, ada di bulan Maret ya. Ya, pelaksanaan pembelajaran. Ada 1 dokumen, kemudian di bulan Maret. Oke. Jadi di sini kita nolkan yang lainnya. Di bulan Maret kita jadikan 1. Yang ini 0. Oke, kemudian klik simpan dan konfirmasi ya. Seperti itu, kita tunggu. Ya, jadi kemudian data sudah berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, ini jadi sudah ada 2 rencana aksi ya, sudah ada 2 rencana aksi. Kemudian di bulannya juga sudah ada 2 bulan yang, terisi dengan masing-masing 1 rencana aksi ya. Nah, untuk selanjutnya masih sama caranya, itu dengan tombol tambah aksi, kemudian dikopikan, eee rencana hasil kerja dan rencana aksinya, kemudian targetnya, dan di breakdown di bulan apa. Itu tetap dilakukan ya sampai semua, eee, rencana aksi yang dibuat, di SKP-nya ditambahkan di sini ya. Nah, jadi saya akan percepat videonya supaya, tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. A few moments later. Ya Bapak Ibu, setelah kita menginputkan semua, rencana aksi yang sudah kita buat, jadi hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di breakdown, yang terpenting itu adalah semua di masing-masing bulan itu, minimal ada 1 dan maksimal pun, kalau bisa sih 1 aja karena, supaya tidak terlalu banyak kegiatan yang, kita laksanakan ya. Nah, di sini, sebenarnya Bapak Ibu tidak harus seperti ini, jadi saya banyak ada kegiatan yang masing-masing, berbeda-beda tiap bulannya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya, ingin melakukan atau memasukkan 1, rencana aksi aja misalnya dengan menyusun dokumen untuk pembelajaran. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi, eee, rencana hasilnya untuk ini kita bisa, buatkan di banyak bulan ya. Jadi semuanya diisi satu di sini, yang lain jangan dimasukkan ya. Jadi hanya untuk, apa namanya, melaksanakan pembelajaran misalnya. Nah, jadi itu bisa,
eee, misalnya 10 bulan misalnya. Kemudian yang lagi 2 bulannya itu mungkin pengembangan diri ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa. Silakan Bapak Ibu, disesuaikan aja, yang terpenting adalah, minimal ada satu di setiap bulannya dan, maksimalnya sebenarnya nggak ada maksimal sih, tapi ya usahakan jangan terlalu banyak supaya tidak membebani Bapak Ibu dalam pengisian, si Kepo ini ya. Nah itu aja, saran dari saya. Kemudian jika sudah, sesuai, jadi setiap bulan sudah ada satu kegiatan, nah ini sudah ada 12. Nah berarti kita, ini sudah selesai dan, kita sudah merasa yakin, selanjutnya adalah ajukan ke atasan. Di sini ada tombol ajukan ke atasan, kita klik. Nah kemudian di sini ada, apa namanya, ada teks rencana aksi yang sudah dibuat akan diajukan ke atasan untuk dicek dan disetujui. Yakin akan mengajukan ke atasan, pastikan sudah di-breakdown dengan benar ya. Nah, jika ini karena sudah, kita klik ajukan. Nah, oke, rencana aksi berhasil diajukan. Ya, silahkan Bapak Ibu tunggu dikonfirmasi oleh atasan. Atau jika Bapak Ibu merasa, oh tadi ada yang salah misalnya, silakan segera Bapak Ibu menghubungi atasan untuk apa namanya, ditolak dulu agar Bapak Ibu bisa perbaiki. Tapi jika sudah sesuai, tinggal menunggu aja nanti, setelah disetujui baru bisa kita untuk mengupload ya, mengupload capaian rencana aksi ya di sini di menu ini. Nah ini karena belum, jadi belum ada target yang disetujui ya, jadi belum bisa ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah disetujui maka kita akan menginputkan di bagian video berikutnya. Kita akan contohkan cara penginputan capaian rencana aksi per bulannya ya. Oke Bapak Ibu, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video part 4 selanjutnya. Sampai jumpa.